Bab 326 Turbulensi. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yun dengan penuh antisipasi. Meskipun Luo Feng mempertahankan ketenangannya, dia merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Alasan mengapa dia meminta Lin Yun untuk melemparkan pukulan padanya adalah untuk menguji yang terakhir. Dia ingin melihat apakah fondasi Lin Yun tidak stabil sebelum mereka membuat rencana. Hanya berdasarkan kultivasi Lin Yun, ada banyak murid dalam yang lebih kuat darinya. Sebagai contoh, ada banyak murid-murid tingkat ketujuh di antara para murid yang mengutus mereka. Siapa di antara mereka yang tidak ingin mengunjungi perjamuan itu? Sayangnya bagi mereka, kuota terbatas. Bahkan jika pelindung Plum menunjuk Lin Yun untuk berpartisipasi, dia masih perlu meyakinkan massa. Dalam pandangan Luo Feng, akan cukup jika Lin Yun bisa mengerahkan kekuatan di tahap ke-6. Lagi pula, Lin Yun baru saja dipromosikan ke tahap ke-6, jadi wajar jika dia tidak akan bisa menghadapi mereka yang berada di tahap yang sama. Tapi itu tidak masalah. Bagaimanapun juga, Lin Yun memiliki bakat yang lumayan dan fisik spiritual tingkat 8 jarang terjadi bahkan di paviliun pedang Ling Qiao. Mari kita mulai. Luo Feng menganggukkan kepalanya dengan gelisah pada Lin Yun. Mata Lin Yun bersinar. 6 pembuluh darah dalam di tubuhnya terpicu saat energi asal berfluktuasi dari dalam. Temperamen Lin Yun berubah ketika energi asal di dalam tubuhnya melonjak. Energi asalnya meraung membuatnya seperti pedang terhunus yang penuh dengan kekuatan ledakan. Aura yang sangat kuat. Para murid yang mengantar tim memiliki perubahan drastis di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Lin Yun mengepalkan tinjunya dan melayangkan pukulan. Setelah dimurnikan oleh buah darah naga, aura Lin Yun lebih padat dari sebelumnya tanpa noda. Ketika energi asalnya mengalir di dalam tubuhnya, dia memancarkan cahaya redup. Kerlip ungu samar bersinar dari tubuhnya saat Lin Yun melayangkan pukulan. Pukulannya menghasilkan ledakan yang menggelegar di udara, yang membuat semua orang kehilangan pendengaran mereka untuk sesaat. Sebelum aura di sekitarnya menghilang, gelombang aura menyapu keluar dari tubuh Lin Yun. Gelombang kejut itu menimbulkan awan debu. Mereka memandang pemuda berambut panjang itu setelah mereka pulih dan terkejut. Ini adalah pukulan yang bahkan tidak bisa dilepaskan oleh mereka yang berada di tahap ke-7. Energi asal Lin Yun begitu padat dan mereka tidak bisa membayangkan bahwa dia hanya berada di tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Itu jelas merupakan pukulan biasa yang belum terakumulasi, tapi itu menutup mulut mereka yang meragukannya. Meskipun dia adalah seorang elit di tahap ke-8 di peringkat bumi, Tang Tong juga harus menghirup nafas dingin. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Lin Yun. Pukulan ini tidak bisa dianggap remeh. Adapun Xin Yan, dia tidak terlihat terkejut. Dia hanya tersenyum di wajahnya. Dia tidak terkejut dengan kepadatan energi asal Lin Yun karena dia tahu dia memurnikan buah api naga. Dia menduga bahwa energi asal Lin Yun pasti sudah mencapai tahap ke-7. Dan jika teknik kultivasinya bisa memurnikan buah api naga sepenuhnya, bahkan Tang Tong, yang berada di tahap ke-8, tidak bisa menekannya. Buah api naga dan ribuan batu giok spiritual kelas 2 yang dimurnikan Lin Yun memberinya kepercayaan diri. Di sisi lain, Xin Jue berpikir keras. Dia telah menebak sesuatu, tapi dia tidak ingin mengekspos Lin Yun. Dalam hal keterkejutan, Luo Feng adalah yang paling terkejut. Dia hanya ingin menguji kekuatan Lin Yun untuk meyakinkan semua orang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan dari Lin Yun melampaui tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam. Kamu masih baik-baik saja. Luo Feng tersenyum. Dia bersukacita di dalam hati sambil mempertahankan ketenangan di luar. Lin Yun tersenyum. Dia tidak berdebat dengan Luo Feng. Xin Jue tersenyum, itu salah satu tinju yang kuat. Aku yakin kau akan bisa bersinar dalam perjamuan. Kudengar kau memilih pedang aqua selenik dari aula bela diri, kata Luo Feng. Itu benar. Teknik pedang ini bagus untuk teknik kultivasi saya, kata Lin Yun. Saat dia berbicara, semua orang memasang senyum ceria di wajah mereka. Siapa di paviliun pedang Ling Qiao yang tidak tahu bahwa pedang aqua selenik dikenal karena fluktuasinya? Itu hanya memiliki nama teknik pedang spiritual transenden tanpa kekuatan untuk mendukung. Itu bahkan lebih lemah dari teknik pedang spiritual tingkat lanjut. Pergi dan pilih yang lain setelah kita selesai. Pedang aqua selenik bukanlah pilihan yang baik. Tang Tong adalah contoh yang bagus untuk ini. Dia tidak menerima nasihat yang diberikan kepadanya dan kultivasinya terseret dalam prosesnya. Luo Feng menggelengkan kepalanya karena dia tidak mempercayai kata-kata Lin Yun. Sebagai protagonis, Tang Tong tersenyum pahit. Lin Yun ingin menampilkan pedang aqua selenik, tapi dia menyerah setelah melihat Luo Feng.
Dia tidak terburu-buru dan Luo Feng akan melihatnya cepat atau lambat. Pedang Aquaselenik sudah berada pada penguasaan yang lebih besar, jadi tidak mungkin dia akan mengubahnya. Ayo pergi. Semua orang menunggang kuda mereka dan menuju ke ibu kota di bawah tatapan para murid di sekitarnya. Luo Feng dan Xin Jue memimpin, sementara Lin Yun mengikuti di belakang bersama Tang Tong. Lin Yun, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah kakak senior Wang Zhen. Dia berada di peringkat ke-9 di peringkat bumi. Ini adalah kakak senior Yan Ding, peringkat ke-8 di peringkat bumi. Lin Yun terkejut karena peringkat teratas terlihat begitu biasa. Ketika Wang Zhen melihat ekspresi wajah Lin Yun, dia tidak tersinggung. Itu normal. Peringkat bumi tidak begitu jelas. Pengalaman seorang murid dalam tidak sebanding dengan murid luar. Orang-orang seperti kita akan menetapkan tujuan kita di Kekaisaran Qin besar, bukan sekte. Lin Yun berpikir dalam-dalam. Kata-kata Wang Zhen masuk akal. Murid luar terlalu lemah, jadi mereka secara alami akan memperhatikan peringkat fana. Di sisi lain, murid dalam lebih kuat dan mereka memiliki lebih banyak pengalaman. Mereka hanya memiliki Kekaisaran Qin besar di mata mereka dan tidak ada yang lain. Ini juga berarti bahwa Lin Yun tidak bisa meremehkan keduanya. Pasti ada alasan mengapa Xin Jue memilih mereka berdua untuk kelompok ulang tahun. Tang Tong memandang Lin Yun, dan dia tersenyum, perhatian semua orang akan tertuju pada peringkat kita di Kekaisaran Qin besar. Adik muda Lin, apakah Anda tahu tentang 4 urutan di Kekaisaran Qin besar? Tanya Tang Tong. Aku tahu, kata Lin Yun. Bai Qiusan berbicara kepadanya secara singkat tentang bagaimana para elit di Kekaisaran Qin besar diberi peringkat menurut urutannya. Urutan pertama secara alami adalah 8 gelar dan mereka adalah panutan bagi semua orang. Urutan kedua mewakili murid-murid inti dari berbagai sekte. Mereka kebanyakan berada di tahap ke-9 dari alam bela diri mendalam. Dalam pandangan banyak orang, urutan kedua sebanding dengan 8 ubin, jadi kompetisi gerbang naga adalah kesempatan bagi mereka. Urutan ketiga adalah tahap kelima dari Kekaisaran Qin besar. Wang Zhen ragu-ragu sebentar, jika saudara muda Lin tidak mengembangkan pedang Aquaselenik, dia mungkin sekarang memenuhi syarat untuk urutan ketiga. Itu benar. Menilai dari aura pukulan adik laki-laki Lin, energi asalnya tidak lebih lemah dari tahap ke-7 dari alam bela diri mendalam. Dia akan bisa masuk ke urutan ketiga dengan teknik pedang yang lain. Yan Ding mengangguk. Di seluruh Kekaisaran Qin besar, hanya ada sekitar 3.000 orang yang mencapai tahap ke-7 dari alam bela diri mendalam. Dan hanya ada sekitar 100 yang memenuhi syarat untuk masuk ke urutan ketiga. Tapi mereka mengatakan bahwa Lin Yun bisa masuk ke urutan ketiga dengan kultivasinya saat ini. Ini adalah evaluasi yang tinggi. Lin Yun hanya tersenyum sebagai tanggapan. Aku akan masuk ke urutan ketiga jika aku berlatih teknik pedang yang lain. Apakah benar ada teknik pedang yang lebih cocok untukku? Aku ingin tahu apa kekuatan mereka yang ada di urutan ketiga. Lin Yun menjadi penasaran. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk belajar lebih banyak. Aku ingin tahu apakah ada yang kuat di luar urutan ketiga. Lin Yun mengungkapkan rasa ingin tahunya. Ini adalah kesempatan baginya untuk belajar lebih banyak tentang para jenius sekte lain. Urutan ketiga memiliki 4 tokoh terkenal, Feng Haoyu dari Villa Bulan Iblis, Bo Yuan dari sekte asal mula, dan Wang Han dari sekte mendalam surgawi. Dan, Tang Tong tersenyum saat dia melihat sosok anggun yang mengendarai kuda iblis. Jadi itu adalah Xin Yan. Lin Yun berpikir dalam-dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xin Yan akan memiliki posisi setinggi itu. Ketakutan muncul di mata Wang Zheng. Dia berbicara, ada banyak pendatang baru di urutan ketiga, jadi seseorang akan mencoba menantang posisi kakak senior Xin Yan. Kakak laki-laki Xin Jue mungkin ikut karena dia mengkhawatirkan Xin Yan. Semua orang mendengar tentang 4 master dan banyak orang pasti akan memperhatikan mereka. Ekspresi Yan Ding berubah menjadi serius. Memang, urutan pertama dan kedua dapat digabungkan bersama. Seseorang seperti Xin Jue hanya bisa mengambil langkah lain melalui kompetisi gerbang naga. Kelompok ulang tahun tidak menarik bagi seseorang di urutan pertama dan kedua. Yang akan naik ke atas panggung adalah para elit dari urutan ketiga. Sepertinya kakak senior berada dalam posisi yang merepotkan, komentar Lin Yun. Tang Tong menepuk pundak Lin Yun. Dia tersenyum, adik laki-laki, kau hanya perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kau menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, jadi sekarang semua orang tahu bahwa ada orang yang kuat sepertimu di sekte ini. Dalam pandangan mereka, masalah Lin Yun bahkan lebih besar dari Xin Yan. Bagaimanapun, Xin Yan memiliki mereka bertiga yang membantunya.
Sebaliknya, Lin Yun tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Lagi pula, dia tidak mungkin membuat kakak-kakak seniornya di tahap ke-8 membantunya, bukan? Mereka merasa bahwa kelompok ulang tahun itu tidak akan berjalan dengan damai. Bab 327 mengumpulkan badai. Kelompok itu meninggalkan paviliun pedang Ling Qiao. Pada saat yang sama, sekte lain dan Akademi Qin Surgawi juga mulai bergerak keluar. Sekte Xuantian adalah salah satu dari 4 sekte bergengsi di Kekaisaran Qin besar dan mereka memiliki fondasi terkuat. Tinju naga harimau mereka terkenal di seluruh Kekaisaran Qin besar. Mereka juga memperoleh hasil terbaik dalam kompetisi gerbang naga sebelumnya di antara 4 sekte. Selain Tuan Liu Xuang, mereka memiliki murid lain bernama Truklut, yang juga menerima gelar. Mereka adalah satu-satunya sekte di seluruh Kekaisaran Qin besar yang memiliki 2 gelar. Sekte Xuantian memiliki 5 orang yang menuju ke ibu kota. Orang yang memimpin rombongan adalah seorang pria botak berusia 40-an. Dia mengenakan kasaya yang memancarkan kerlipan rune spiritual yang samar. Jika seseorang melihat kasaya tersebut dengan seksama, mereka akan menyadari bahwa itu adalah artefak kosmik yang kuat. Sekte Xuantian menekankan ajaran Buddha, sehingga setengah dari murid-murid mereka adalah biksu. Mereka juga menerima murid biasa, tetapi mereka menerima banyak biksu. Berdiri di samping pria botak itu adalah 2 orang murid muda, salah satunya terlihat sangat muda. Tetapi meskipun masih sangat muda, pemuda itu sudah berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri mendalam. Pemuda itu berpenampilan biasa saja. Dia mengenakan pakaian putih yang membuatnya tampak halus. Matanya akan mengejutkan jiwa orang lain, membuatnya terlihat luar biasa. Di saat yang sama, matanya juga mengandung aura naga dan harimau. Ternyata dia adalah orang jenius yang baru muncul dari Sekte Xuantian, Bai Yu. Sekte Xuantian memiliki pemikiran yang sama dengan paviliun pedang Ling Qiao. Mereka ingin Bai Yu memperluas wawasannya sambil menekan sekte lain jika memungkinkan. Sedangkan untuk 3 lainnya, mereka terlihat berbeda. Ada satu yang terlihat ganas dan kuat. Dia adalah salah satu dari 4 ahli di urutan ketiga, Wang Han. Berjalan di sampingnya adalah seorang murid muda yang mengenakan ekspresi acuh tak acuh yang membuatnya merasa tak terduga. Namanya adalah Han Gang. Dia seperti Xin Jue, seorang murid di urutan kedua, dengan kemampuan untuk bersaing dengan 8 gelar. Keempat sekte selalu bersaing, jadi kami dapat dengan tepat mengantisipasi perselisihan yang akan terjadi di perjamuan. Sekte Xuantian kami adalah sekte Buddha. Meskipun kami tidak tertarik dengan ketenaran, kami tidak bisa mempermalukan reputasi yang telah dibangun oleh para senior dan kakak-kakak kami, kata Wang Han dengan mata menyipit. Karena penampilannya yang garang, senyumnya tampak menakutkan. Han Gang, yang tetap diam sepanjang perjalanan tiba-tiba angkat bicara, itu benar. Sebagai murid dari Sekte Xuantian, kita secara alami berkewajiban untuk menjunjung tinggi reputasi sekte, terutama di acara seperti ulang tahun Sang Putri. Semua orang terkenal di sekte akan berkumpul di sana, jadi kita tidak boleh mempermalukan diri kita sendiri. Pria parubaya yang memimpin kelompok mengungkapkan senyum puas setelah mendengar itu. Dia angkat bicara, Sekte Xuantian mungkin telah menerima 2 gelar selama kompetisi gerbang naga, tapi kami juga menurun. Namun, 3 sekte lain dan Akademi Qin Surgawi telah menunjukkan junior yang menjanjikan, terutama paviliun pedang Ling Qiao. Mereka pertama kali memiliki Bai Lixuan, dan sekarang, ada Lin Yun. Kudengar meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia menjadi juara pertempuran aliansi serikat dan membunyikan Phoenix Plume. Lin Yun. Mata Bai Yu berbinar saat mendengar nama ini. Bai Yu adalah seorang jenius di Sekte Xuantian, dengan prestasi besar dalam tinju naga harimau. Ketua sekte mengakuinya sebagai seseorang dengan peluang tertinggi untuk membawa tinju naga harimau ke penguasaan penuh. Teknik bela diri dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap awal, tingkat rendah, tingkat tinggi, dan penguasaan penuh. Namun menurut legenda, ada tahap lain di atas itu, yaitu tahap perwujudan. Namun, jarang ada orang yang bisa mencapainya. Wang Han menyeringai, kudengar Lin Yun menggunakan tinju naga harimau. Aku tidak tahu apa yang salah dengan Tuan Liu Xuang milik kakak senior hingga dia memberikannya pada orang luar. Lin Yun melatih tinju naga harimau dan pandai dalam hal itu, yang menyebabkan kegemparan di Sekte Xuantian. Hierarki atas sekte itu sangat marah. Bagaimanapun, tinju naga harimau adalah milik sekte mereka. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa Tuan Liu Xuang yang memberikannya kepada Lin Yun, mereka membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Tuan Liu Xuang adalah seorang yang aneh di Sekte Xuantian.
Sungguh membingungkan bahwa sekte itu tidak mengejar masalah ini lebih jauh. Ketika Biksu Parubaya dan Han Gang mendengar kata-kata Wang Han, mereka tersenyum pahit. Mereka berdua memiliki informasi orang dalam. Meskipun mereka tidak senang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun juga, itu adalah Tuan Liu Suang yang mereka bicarakan. Di luar sekte Huanyuan, 6 orang sedang menunggang kuda mereka ke ibu kota. Binatang iblis yang mereka tunggangi semuanya memiliki bulu hitam dengan mata spiritual. Itu adalah binatang iblis unik yang hanya bisa ditemukan di sekte kekacauan primal, kuda bersisik hitam. Kuda bersisik hitam dikabarkan memiliki jejak garis keturunan kilin dan mereka adalah binatang iblis yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam jiwa surgawi. Ada seorang pemuda di antara ke-6 orang itu yang memiliki ciri-ciri yang jelas dan aura yang kuat. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan fisiknya yang kuat dan otot-ototnya yang menonjol dipenuhi dengan kekuatan eksplosif. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan niat pedang yang kuat. Jika Lin Yun ada di sini, dia pasti mengenali orang ini. Pemuda ini adalah Zuo Yun, yang dia temui di pegunungan awan iblis. Adik laki-laki Zuo telah mengasingkan diri sejak dia kembali dari pegunungan awan iblis. Dia sudah berada di tingkat ke-7 dari alam bela diri yang mendalam. Dia tidak hanya mencapai tahap ketiga dengan fisik pertempuran Dracula, tetapi teknik pedangnya juga menakutkan. Saya yakin dia akan terbang seperti burung phoenix di perjamuan dan membuat semua orang tahu bahwa paviliun pedang Ling Qiao bukan satu-satunya yang memiliki kejeniusan yang mengerikan. Kita tepat pada waktunya untuk menghancurkan Lin Yun di perjamuan dan mempermalukan paviliun pedang Ling Qiao. Paviliun pedang Ling Qiao telah bertingkah perkasa akhir-akhir ini dan mereka bahkan membunyikan phoenix plume mereka. Mereka mencoba melenturkan otot-otot mereka. Di antara 4 sekte, Paviliun Pedang Ling Qiao dan Sekte Huanyuan adalah 2 sekte yang telah saling bermusuhan. Dendam mereka sangat dalam. Ketika mereka menyebut Lin Yun dan Paviliun Pedang Ling Qiao, para murid dan tetua dari Sekte Kekacauan Primal dipenuhi dengan permusuhan. Di sisi lain, Zuo Yun tersenyum pahit dan tetap diam. Tidak seperti kakak-kakak seniornya, dia pernah berhubungan dengan Lin Yun. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yun, jadi dia tidak terkejut ketika Lin Yun menjadi terkenal. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa berbicara untuk Lin Yun karena sikap sekte Huanyuan. Sudah beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu dan Zuo Yun penasaran dengan pertumbuhan Lin Yun. Ketika dia memikirkan Lin Yun, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk kelompok ulang tahun. Matanya berkobar dengan semangat juang. Oh Lin Yun, tolong jangan kecewakan aku. Zuo Yun mengalami kemunduran di pegunungan awan iblis, yang mendorongnya untuk berkultivasi seperti orang gila. Tiba-tiba, sebuah perahu besar terbang di atas semua orang. Ada seorang pemuda berdiri di pucuk pimpinan sambil memegang kipas angin, terlihat anggun. Penatua yang memimpin sekte Huanyuan mendongak, dan dia bergumam, itu adalah Villa Bulan Iblis. Selain Villa Bulan Iblis yang misterius, tidak ada kekuatan lain yang berani melakukan perjalanan di langit dengan perahu di Kekaisaran Qin besar. Tetua, apakah orang itu Si Tuyi? Itu dia. Mata dari mata sekte Huanyuan berbinar. Itu adalah nama yang mengguncang kekaisaran seperti halnya Bai Lixuan. Mereka berdua dikenal sebagai bintang kembar Qin besar. Salah satu dari mereka pergi mengasingkan diri sementara yang lain jarang meninggalkan sekte. Sudah lama sekali tidak ada yang mendengar nama mereka di kekaisaran. Namun, bukan berarti orang-orang akan memandang rendah mereka. Si Tuyi juga ikut serta dalam kelompok ulang tahun. Zuo Yun terkejut. Selain mereka, berbagai kekuatan di kekaisaran yang diundang juga mulai bergerak. Mereka semua menuju ke kediaman putri, dan keributan di kekaisaran Qin besar juga menjadi lebih besar. Tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi dengan begitu banyak orang jenius yang berkumpul bersama. Bab 328 Saya tidak. 2 hari kemudian, di ibu kota, rombongan Paviliun Pedang Ling Qiao tiba di luar kediaman putri dengan menunggang kuda. Kediaman putri berada beberapa ratus mil jauhnya, dihiasi dengan pegunungan yang tak berujung. Pegunungan itu mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya. Ada juga sebuah danau besar yang menciptakan pemandangan yang sempurna karena pohon persik dan pohon willow menghiasi tepiannya. Lin Yun terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Menurut pendapatnya, Paviliun Pedang Ling Qiao memang megah, tapi masih kurang jika dibandingkan dengan kediaman putri. Tapi energi spiritual di sini secara alami tidak ada bandingannya dengan Paviliun Pedang Ling Qiao. Pandangan Lin Yun melebar oleh apa yang dia lihat. Sebuah pulau di tengah danau dan banyak bangunan. Tuan Putri benar-benar tidak sederhana, komentar Lin Yun.
Itu sudah pasti. Sang putri memiliki status bangsawan dan dia tidak kalah dengan putra mahkota dengan cara apapun. Jika tidak, ulang tahunnya tidak akan mengguncang seluruh kekaisaran sampai-sampai 4 sekte pun akan ikut serta, senyum Tang Tong sambil menikmati pemandangan di sekitarnya. Oh, Lin Yun penasaran. Mungkinkah ada cerita tentang putri ini? Kakak Tang, kau pasti berpengetahuan luas. Mengapa Anda tidak memberitahu kami tentang hal itu? Wang Zheng dan Yan Ding juga berbalik untuk melihat Tang Tong. Ini bukan rahasia. Saya baru tahu tentang hal ini sejak saya lahir di ibu kota. Tang Tong terbatuk-batuk. Dia kemudian tersenyum malu, saya mendengar bahwa sang putri adalah seorang jenius dari keluarga kerajaan. Dia diambil sebagai murid pada usia yang sangat muda dan sekte yang dia ikuti sangat misterius. Saking misteriusnya, bahkan klan kerajaan pun tidak berani menyinggungnya. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa kaisar mungkin akan memberikan tahta kepadanya. Tapi sayang sekali. Ada apa? Berhentilah membuat kami dalam ketegangan. Wang Zheng mengumpat pada Tang Tong. Ada masalah dengan tubuh sang putri yang membuat tabib kekaisaran tidak berdaya. Kemudian, dia berangsur-angsur menghilang dari pandangan semua orang dan jarang muncul, senyum Tang Tong. Bahkan klan kerajaan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Zhong dan Yan Ding bertukar pandang penuh keterkejutan. Tapi ku dengar Tuan Putri adalah wanita tercantik di Kekaisaran Qin yang agung. Kakak senior Tang, apakah Anda pernah melihat penampilannya? Keduanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu memang benar, tapi dia jarang menunjukkan wajahnya. Dia akan menutupi dirinya sendiri bahkan ketika dia keluar, kata Tang Tong. Hentikan itu. Luo Feng berbalik dan memelototi Tang Tong, masalah datang dari mulut. Kita sudah berada di kediaman putri, jadi jaga ucapanmu. Ya, saya minta maaf. Tang Tong tersenyum. Xin Yan berbalik dan dia menatap Lin Yun, adik laki-laki Lin, aku pernah melihat penampilan sang putri sebelumnya. Kamu pernah melihatnya sebelumnya? Tanyanya. Sudah. Dia memang yang tercantik di Kekaisaran Qin besar, jawab Xin Yan. Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Lin Yun tidak mempercayainya. Xin Yan tersipu malu. Matanya berputar sebelum dia tersenyum, adik laki-laki, mulutmu menjadi lebih manis. Tapi sang putri memang lebih cantik dariku. Tepat pada saat ini, seorang kepala pelayan keluar dengan beberapa pelayan. Dia menangkupkan kedua tangannya, saya minta maaf karena membuat tamu kami dari paviliun pedang Ling Qiao menunggu. Saya mohon maaf dengan tulus. Aura kepala pelayan itu sangat kuat, jadi dia seharusnya memiliki posisi yang cukup tinggi di kediaman putri. Kemudian lagi, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, 4 sekte akan datang, dan mereka lebih kuat dari klan aristokrat. Orang yang menerima mereka harus memiliki kekuatan dan pengaruh, jika tidak maka akan sedikit terlalu kasar. Luo Feng membalas sapaan itu dengan senyuman. Tapi saat dia hendak berbicara, gemuruh yang keras terdengar. Kuda-kuda yang berderap di tanah bisa terdengar saat tekanan samar menyebar. Wajah Luo Feng berubah dan dia berbalik untuk melihat kedatangan Sekte Huanyuan. Orang yang memimpin Sekte Huanyuan menyeringai, Tetua Luo, sudah lama sekali. Saya ingin tahu apakah Anda telah pulih dari telapak tangan saya 3 tahun yang lalu. Luo Feng memiliki kemarahan di wajahnya. Pria parubaya ini adalah Wen Yanbo, seorang penatua inti di Sekte Huanyuan. Permusuhan antara kedua sekte sudah berlangsung lama. Jadi para tetua dan murid dari kedua sekte itu terpengaruh sampai batas tertentu. 3 tahun lalu, Luo Feng bertarung dengan Wen Yanbo di pegunungan pemusnahan. Mereka seimbang. Wen Yanbo mengambil pedang darinya saat itu, tetapi dia juga memberi Luo Feng telapak tangan. Tapi Wen Yanbo memiliki fisik pertempuran Drakopan, jadi lukanya pulih dengan cepat. Di sisi lain, Luo Feng membutuhkan waktu 2 tahun untuk pulih dari luka yang ditinggalkan oleh telapak tangan. Dia berbicara dengan dingin, saya tidak perlu Penatua Wen peduli tentang itu. Saya sudah lama pulih. Benarkah begitu? Sepertinya Penatua Luo membuat beberapa kemajuan dalam kultivasinya. Ayo kita berdebat lagi kapan-kapan. Wen Yanbo terus memprovokasi Luo Feng. Kamu pikir aku takut padamu? Luo Feng mendengus. Mereka berdua berada di alam istana ungu. Mereka biasanya menikmati posisi tinggi, jadi sangat mengejutkan bahwa mereka bertarung begitu mereka bertemu. Ketika penonton melihat mereka berdua, mereka langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan terus menonton dengan tatapan ceria. Tampaknya permusuhan antara kedua sekte itu memang nyata. Begitu nyata, mereka bahkan berani memprovokasi satu sama lain di Princess Manor. Kepala pelayan mengerutkan kening, Tetua, apakah Anda benar-benar ingin bertarung di kediaman putri?
Ini tidak pantas. Lagi pula, ulang tahun sang putri besok. Kalau begitu mari kita bicarakan besok, cibir Wen Yanbo. Tatapannya tertuju pada Lin Yun dan dia menampakkan senyuman yang dalam. Ayo pergi. Luo Feng mendapatkan kembali ketenangannya dan memasuki kediaman mengikuti para pelayan. Ketika Lin Yun berbalik, tatapannya bertabrakan dengan Zuo Yun. Keduanya menganggukkan kepala satu sama lain sebagai bentuk salam. Karena mereka memiliki pendirian yang berbeda berdasarkan sekte mereka, mereka tidak bisa berbicara satu sama lain. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk berpisah. Mereka semua mendapatkan kamar tersendiri di rumah bangsawan. Memandang ke arah danau, mereka dapat melihat banyak tamu yang berdatangan. Selain dari 4 sekte bergengsi, semua orang yang memiliki ketenaran di Kekaisaran Qin besar telah menerima undangan. Betapa megahnya. Tidak mungkin sekte itu bisa dibandingkan dengan ini. Bagaimanapun, sang putri memiliki posisi penting dalam klan kerajaan. Sudah 5 tahun sejak kelompok ulang tahunnya. Jadi wajar jika semua orang akan datang. Hehe, kelompok ulang tahun ini akan menarik. Beberapa saat yang lalu, para tetua paviliun pedang Ling Qiao dan sekte Huanyuan hampir berkelahi. Apa kamu serius? Sepertinya akan ada pertunjukan hebat besok. Secara alami akan menarik ketika 4 sekte bergengsi dan Akademi Qin Surgawi berkumpul. Lin Yun berpikir keras saat mendengarnya. Sepertinya sang putri lebih berpengaruh dari yang dia bayangkan. Tepat pada saat ini, sebuah kelompok berjalan mendekat. Aura mereka ditarik ke dalam tubuh mereka dan mereka semua berada di atas tahap ke-6 dari alam bela diri mendalam. Ada seorang pemuda dengan fitur yang jelas yang memegang kipas angin, terlihat cukup elegan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi dia diperlakukan sebagai pusat perhatian di kelompok itu. Semua orang pucat dibandingkan dengan dia, jadi Anda bisa tahu bahwa dia adalah seseorang yang penting hanya dengan melihat sekilas. Bahkan Lin Yun pun terkejut saat melihatnya. Tuan Muda Lin, kami sudah sampai di kediaman Anda, senyum pelayan itu sambil membungkuk. Baiklah. Terima kasih. Lin Yun pulih dari keterkejutannya. Sesaat kemudian, pemuda dalam kelompok yang pergi tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti berjalan. Dia melipat kipas di tangannya dan melihat kembali ke sosok Lin Yun yang menghilang ke halaman. Si Tuyi mengenali Lin Yun sebagai pemuda yang dia temui di alam Qinyang. Saat itu, pemuda itu mengabaikan kematiannya dan menyelamatkan Yue Weiwei dari Bai Lixuan dengan melompat ke dalam aliran angin Yin. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini akan selamat dari aliran angin Yin dan bahkan bergabung dengan paviliun pedang Ling Qiao. Tidakkah dia tahu bahwa Bai Lixuan juga berasal dari paviliun pedang Ling Qiao? Tapi si Tuyi tidak akan terkejut jika hanya itu saja. Dia terkejut bahwa kultivasi Lin Yun mencapai tahap ke-6 dari alam bela diri yang mendalam ketika dia berada di alam Xiantian hanya 1 tahun yang lalu. Selain itu, temperamen yang dipancarkan Lin Yun juga berbeda. Si Tuyi bisa merasakan niat pedang yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh Lin Yun. Si Tuyi menatap punggung Lin Yun dan tersenyum. Dia tidak sabar untuk melihat bagaimana Bai Lixuan akan bereaksi ketika dia keluar dari pengasingan. Dia bertaruh bahwa reaksi Bai Lixuan akan menarik. Si Tuyi merasa bahwa perjalanan ke kelompok ulang tahun ini sangat berharga. Adik laki-laki situ, apakah kamu kenal orang itu? Murid perempuan itu terkejut. Dia jarang melihat si Tuyi menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Semua orang dari Villa Bulan Iblis memandang si Tuyi dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, sangat jarang bagi si jenius ini untuk kehilangan ketenangannya. Aku tidak, senyum si Tuyi sambil membuka kipasnya. Bab 329 arus bawah. Halaman ini disebut Autumn Leaf. Jendelanya menghadap ke danau bambu, dan Anda bisa mengagumi bulan di malam hari. Ini adalah tempat tinggal terbaik di kediaman putri. Tapi beritahu saya jika Anda tidak puas dengan apapun. Saya bisa mengubah tempat tinggal Anda sesuai permintaan Anda, senyum pelayan itu. Tidak perlu. Aku sudah puas dengan ini. Lin Yun bukanlah orang yang pilih-pilih, belum lagi dia tinggal di padang gurun saat dia keluar dari sekte. Kalau begitu aku akan membersihkan tempat ini untukmu sebelum pergi, jawab pelayan itu. Tidak perlu. Aku bisa menanganinya sendiri. Aku akan menghubungimu jika aku butuh sesuatu, kata Lin Yun. Pelayan itu tidak memaksanya dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yun sambil tersenyum. Halaman itu sudah dibersihkan. Tidak ada setitik debu pun yang terlihat dan bahkan ada aroma samar di halaman. Setelah pelayan itu pergi, Lin Yun terdiam. Jika dia tidak salah, orang yang dia lihat sebelumnya seharusnya adalah si Tuyi, yang dia temui di alam Qinyang bersama Bai Lixuan.
Orang itu sangat kuat dan Lin Yun tidak bisa menahan bahkan 3 serangannya saat mereka bertarung saat itu. Dia masih ingat bagaimana dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dengan Yue Wei di punggungnya dan bagaimana dia hampir mati di aliran angin Yin. Tapi sekarang, mereka berdua diundang ke ulang tahun sang putri. Mereka berdua sekarang berada di tingkat yang sama meskipun ada jarak yang pernah memisahkan mereka. Baru 2 tahun sejak mereka bertemu. Takdir benar-benar misterius. Lin Yun telah mengejar mereka dari belakang, tapi dia akhirnya berada di level yang sama dengan Si Tuyi. Kakak Lin. Lin Yun tersentak bangun oleh sebuah panggilan. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang gadis muda berjalan mendekat. Itu adalah Lin Yan. Dia memiliki beberapa orang yang mengikuti di belakangnya. Lin Yun melirik sekilas ke arah kelompok itu sebelum dia berpikir keras. Orang-orang ini seharusnya adalah murid dari Akademi Qin Surgawi. Klan kerajaan mendirikan akademi itu dan akademi itu memiliki banyak murid yang merupakan keturunan dari klan-klan terkemuka. Akademi ini mungkin lebih rendah dari 4 klan bergengsi, tetapi telah meningkat dengan sangat cepat. Lin Yun tidak terkejut melihatnya bersama mereka. Bagaimanapun, Lin Yan adalah milik klan Lin. Jadi dia secara alami berkenalan dengan murid-murid akademi. Namun, Lin Yan pasti tidak disukai berdasarkan temperamennya. Sudah lama sejak kita bertemu. Saya datang segera setelah menetap, kata Lin Yan. Kesan Lin Yun terhadap Lin Yan telah meningkat. Dia mungkin sulit diatur, tapi hatinya relatif murni. Dia bukan orang yang kejam, jadi Lin Yun tidak akan menganggapnya sebagai orang yang dingin. Wajah Lin Yan dipenuhi dengan senyuman dan bahkan matanya menyipit menjadi celah. Dia melanjutkan, hehe, saya datang ke sini ketika saya melihat daftar check-in Putri Manor. Lin Yan dalam suasana hati yang baik untuk melihat Lin Yun lagi setelah pertempuran aliansi serikat. Saat dia tersenyum, dia terlihat menggemaskan saat sedikit keceriaan memenuhi wajahnya. Di mana kakak perempuanmu? Tanya Lin Yun. Dia tidak datang karena dia tidak suka keramaian. Dia ingin aku menyampaikan salamnya padamu, jawab Lin Yan. Oh, pantas saja aku tidak melihatnya di sekitar sini, kata Lin Yun. Murid-murid akademi dibiarkan berdiri di sana sementara Lin Yan dan Lin Yun mengobrol. Lin Yun tidak bisa disalahkan untuk itu karena Lin Yan tidak memperkenalkan mereka. Tapi mata orang-orang ini terbuka lebar saat melihat ekspresi Lin Yan. Lin Yan dikenal karena lidahnya yang tajam. Dia tidak pernah memperlakukan orang lain dengan sopan selain kakak perempuannya. Faktanya, tidak satupun dari mereka yang pernah mengalami Lin Yan begitu sopan. Jadi mereka tidak bisa menahan rasa iri saat melihat betapa sopannya Lin Yan terhadap seorang pemuda. Kelompok itu mengikutinya di sekitar kediaman, tetapi Lin Yan bahkan tidak memperhatikan mereka. Apakah Anda kakak muda kakak laki-laki Lin Yan? Lin Yun dari Paviliun Pedang Ling Qiao. Seorang pemuda akhirnya angkat bicara untuk menyapa Lin Yun. Dia akhirnya mencapai titik di mana dia tidak bisa mentolerir diabaikan lebih lama lagi. Itu aku. Bagaimana saya bisa menyapa Anda? Lin Yun menatap pemuda itu. Pemuda itu memiliki ciri-ciri yang jelas, dan berdasarkan aura yang dia pancarkan, kultivasinya berada pada tahap ke-8. Dia tidak lebih rendah dari Tang Tong dan samar-samar bisa dibandingkan dengan Xin Yan. Lin Yun tidak menyadarinya sampai dia menyapa. Cao Jie. Pemuda itu dipenuhi dengan kebanggaan saat dia menyebutkan namanya. Dia tampaknya cukup percaya diri dengan namanya. Dia yakin bahwa Lin Yun pasti pernah mendengar tentang dia. Namun, dia segera ditinggalkan dalam posisi canggung ketika dia tidak melihat perubahan apapun di wajah Lin Yun setelah mendengar namanya. Lin Yun tidak berusaha mempermalukannya. Dia hanya mendengar beberapa orang selain dari 8 orang itu, seperti Feng Haoyu dari Villa Bulan Iblis, Yuan Bo dari Sekte Huanyuan, Wang Han dari Sekte Suantian, dan Xin Yan. Dia hanya tahu bahwa mereka memiliki ketenaran tertinggi di urutan ketiga. Kamu belum pernah mendengar tentang dia. Tidak masalah. Kakak Cao akan menantang Xin Yan dari sekte kalian besok dan menyingkirkannya dari 4 urutan ketiga terkuat. Kalian akan tahu namanya saat dia mempermalukan Paviliun Pedang Ling Qiao. Beberapa orang di belakang Cao Jie mengejek ketika melihat ketidakpedulian Lin Yun. Nada bicara yang sangat tinggi. Siapa yang kamu coba permalukan lagi? Wajah Lin Yan langsung berubah menjadi dingin. Orang yang berbicara tahu bahwa dia salah bicara. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan dia terdiam. Cao Jie tahu bahwa pemuda itu dalam masalah ketika dia berbicara. Lin Yan juga seorang murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao, jadi mempermalukan sekte itu sama saja dengan mempermalukannya. Kakak Lin, aku akan pergi dulu. Orang-orang ini menjengkelkan, dan saya yakin Anda tidak nyaman melihat mereka.
Mata Lin Yan bersinar dengan rasa bersalah. Pemuda itu telah merusak suasana hatinya, jadi dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Cao Jie melirik Lin Yun dalam-dalam sebelum dia mengejar Lin Yan. Ada niat membunuh yang samar-samar tersembunyi di kedalaman matanya. Dia berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi Lin Yun masih menyadarinya. Sepertinya Tang Tong benar. Banyak ahli di urutan ketiga, termasuk Xin Yan, mungkin akan ditempatkan di bawah tekanan yang luar biasa dalam perjamuan besok. Para kultivator menekankan untuk bersikap tenang. Tetapi ada orang-orang yang berjuang untuk ketenaran karena ketenaran mewakili kekuatan mereka yang dapat diubah menjadi sumber daya. Tidak dapat dihindari bahwa ketenaran akan menjadi bagian dari kultivasi mereka. Cao Jie dengan cepat menyusul Lin Yan dan tersenyum, adik perempuan Lin Yan, mengapa saya tidak mengajakmu berkeliling? Ini masih pagi. Lagi pula, ayahku menyuruhku untuk menemanimu di rumah bangsawan. Kamu bisa pergi sendiri. Aku malu. Lin Yan memutar matanya. Ketika murid-murid lain melihat pemandangan ini, mereka langsung merasa canggung, terutama yang berbicara sebelumnya. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menyinggung perasaan Cao Jie. Cao Jie tidak memiliki reputasi terbaik di akademi. Dia dikenal karena bakat dan kekejamannya. Ini berarti siapapun yang menyinggung perasaannya tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ketika Lin Yan pergi, wajah Cao Jie tenggelam. Hal ini membuat murid-murid lain meningkatkan kewaspadaan mereka. Tapi Cao Jie akhirnya melambaikan tangannya, pergilah. Para murid merasa lega dan mengucapkan selamat tinggal. Kakak senior Cao, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Ketika Cao Jie melihat orang ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya, jadi ini saudara Lin Lan. Kapan kau sampai di sini? Pemuda ini adalah sepupu tertua Lin Yan. Dia juga memiliki dendam dengan Lin Yun karena misi pengawalan Bai Qiushui saat itu. Dia berusaha mencari kesempatan untuk membalas dendam setelah Lin Yun mengalahkannya. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus membantai dengan cara menaiki paviliun pedang Ling Qiao, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa jarak antara kekuatan mereka akan semakin melebar. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat punggung Lin Yun. Haha. Pamanku mungkin menyukai bakatmu, tapi adik sepupuku sudah naksir. Tidak ada harapan bagimu untuk masuk ke klan Lin, kata Lin Lan. Adik perempuan Lin Lan terlalu dekat dengan Lin Yun. Selain itu, Lin Yun memiliki posisi penting di paviliun pedang Ling Qiao, jadi tidak perlu dia merendahkan diri untuk masuk ke dalam klan Lin, senyum Cao Jie. Lin Lan mencibir, dia mungkin tidak ingin bergabung dengan klan Lin, tapi apa yang terjadi jika ada seseorang yang menempelkan dirinya padanya? Aku yakin tidak ada orang yang bisa menolak godaan itu, terutama seseorang yang merupakan keturunan langsung dari klan Linku. Jadi mengapa Anda mencoba membohongi diri sendiri? Kata-katanya membuat wajah Cao Jie berubah. Ketika Cao Jie memikirkan ekspresi Lin Yan saat dia melihat Lin Yun, dia merasa kata-kata Lin Lan memang masuk akal. Senyuman di wajahnya segera menghilang. Dia menatap Lin Lan dan mendengus, kenapa kamu mengatakan ini padaku? Mungkinkah kamu bermusuhan dengan Lin Yun dan kamu mencoba menggunakan aku untuk menyingkirkannya? Kau bisa berpikir sesukamu. Aku mendengar dari temanku di paviliun pedang Ling Qiao bahwa Lin Yun menyelamatkan Lin Yan beberapa kali dalam pertempuran aliansi serikat. Lin Lan tidak panik saat pikirannya terungkap. Melihat punggung Lin Yan, Cao Jie mencibir. Lin Yan adalah keturunan langsung dari klan Lin, tapi dia adalah sampah yang bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang Lin Yun. Lin Yun tidak layak bagi Cao Jie untuk bergerak secara pribadi. Lagi pula, Lin Yun baru berada di tahap ke-6. Tujuannya yang sebenarnya adalah Xin Yan. Tapi dia mulai ragu-ragu sekarang. Sesaat kemudian, cahaya dingin melintas di mata Cao Jie, jangan salahkan aku. Kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Bab 330 Niat Pedang Xiantian. Jauh di malam hari, saat bulan menggantung tinggi di langit, Lin Yun perlahan membuka matanya. Dia baru saja selesai memurnikan energi asalnya dengan Sutra Hati Sui Yue dan matanya bersinar seperti dua permata yang terang. Meskipun energi asalnya dimurnikan ketika dia mencapai tahap ke-6 puncak dengan buah api naga, fondasinya tidak stabil. Inilah alasan mengapa Lin Yun meredam energi asalnya dengan Sutra Hati Sui Yue. Dengan efek pengobatan buah api naga, tidak akan ada halangan bahkan jika Lin Yun mencoba membuat terobosan ke tahap ke-7. Di Kekaisaran Qin besar, buah api naga sangat langka. 8 judul semuanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi mereka masih membutuhkan keberuntungan untuk menemukan buah api naga.
Lin Yun tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam begitu banyak masalah di perjamuan itu, yang merusak suasana hatinya untuk tidur. Dia mengeluarkan buku pedang aquaselenik dan mulai memeriksanya, berharap untuk membawa pedang aquaselenik untuk menguasai sepenuhnya. Pedang aquaselenik jelas merupakan teknik pedang yang paling diremehkan di paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun segera kehilangan dirinya sendiri dalam pemahamannya. Ketika dia terbangun, dia mengerutkan kening dengan keraguan. Dia telah menabrak sebuah penghalang. Ketika cahaya bulan yang lembut bersinar melalui jendela, Lin Yun bangkit dan melihat sekeliling. Beberapa cabang menggantung di luar halaman saat bulan terpantul di danau. Sungguh pemandangan yang spektakuler untuk melihat dua bulan, yang satu di langit dan yang lainnya terpantul di danau. Dia merasa bahwa danau ini bukan danau biasa. Pelayan itu benar. Halaman ini benar-benar tempat terbaik untuk mengagumi bulan. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Lin Yun. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, "Pedang!" Kotak pedang tiba-tiba terbuka dan pedang pemakaman bunga terbang keluar. Sambil meraih pedang itu, Lin Yun perlahan-lahan mengatasi masalah yang mengganggunya di pedang aquaselenik. Niat pedang yang melonjak tiba-tiba dilepaskan dari Lin Yun. Rasanya seolah-olah dia adalah seekor kupu-kupu yang menerobos ke pompongnya. Pada saat yang sama, awan melesat dan menutupi bulan. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi gelap tanpa cahaya bulan sedikitpun. Tapi Lin Yun meraih sesuatu tepat pada saat ini. Saat dia mengayunkan pedangnya, seolah-olah dua bulan bersinar terang. Niat pedang yang menakutkan keluar dari Lin Yun seperti angin, yang membuat dahan-dahan bergoyang. Para tetua yang tinggal di halaman terdekat juga membuka mata mereka. Mereka merasakan niat pedang yang kuat beberapa saat yang lalu. Niat pedang itu murni dan tidak ternoda seperti bulan yang cerah. Tapi niat pedang itu segera mereda ketika mereka ingin mencari sumbernya. Benar-benar niat pedang yang kuat. Dia mungkin datang dalam kontak dengan niat pedang bawaan. Sejak kapan ada orang jenius yang mengerikan di Kekaisaran Qin besar? Seorang pria tua berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya diarahkan pada kediaman tempat Lin Yun tinggal. Tidak lama kemudian, orang tua itu memejamkan matanya. Banyak orang di kediaman itu merasakan niat pedang, tapi hanya orang tua ini yang berhasil melacak kembali ke Lin Yun. Lin Yun menyarungkan pedangnya dan menarik napas dalam-dalam. Matanya jernih sekarang. Masalah yang dia hadapi dengan pedang aquaselenik akhirnya bisa dimengerti. Dia akhirnya menyelesaikan keraguan terakhir yang dia miliki dengan pedang aquaselenik. Tapi dengan air tanpa bulan, tidak butuh waktu lama baginya untuk membawanya ke penguasaan penuh. Niat pedangku sepertinya sudah membaik. Lin Yun menarik tirai dan tertidur. Kemudian, cahaya fajar menyingsing melalui jendela dan menerangi seluruh rumah. Kediaman itu penuh sesak dengan orang-orang, dan pemandangannya bahkan lebih spektakuler setelah apa yang terjadi kemarin. Putri Feng Hua tidak sama. Saya mendengar bahwa 4 klan bergengsi semuanya mengirim perwakilan untuk acara ini. Itu sudah pasti. Siapa Putri Feng Hua? Seperti kata pepatah, tidak mungkin 2 harimau bisa tinggal di gunung yang sama. Semua orang yang ikut bersama kami luar biasa dan tidak mudah untuk bertemu dengan mereka. Para elit dari urutan ketiga, bersama dengan monster-monster kecil sekte, semuanya ada di sini. Hei, apa kalian mendengar tentang apa yang terjadi semalam? Aku mendengar bahwa niat pedang seseorang mencapai batas niat pedang bawaan. Bukankah itu menakutkan? Lagi pula, bahkan 8 gelar pun belum mencapai hal ini. Lin Yun mendengarkan diskusi di sekitarnya saat dia berjalan. Kultivasi niat pedang dibedakan menjadi 9 tingkatan. Tingkat pertama adalah niat pedang bawaan. Setiap niat pedang di bawah bawaan tidak seefektif kultivasi, teknik kultivasi, atau teknik bela diri seseorang dalam hal pertempuran. Hanya dengan mencapai niat pedang bawaan, kehebatan niat pedang mulai terlihat. Ini juga merupakan fakta yang menakutkan tentang pendekar pedang. Tapi tidak ada banyak harta yang mampu membantu pemahaman niat pedang. Bahkan mencapai alam istana ungu dan alam jiwa surgawi tidak mengejutkan seperti memahami maksud pedang bawaan. Tapi ada rumor bahwa kau bisa memahami maksud pedang bawaan yang lengkap setelah mencapai langit ke-9 dalam diagram pedang Myriad. Tapi itu adalah prestasi yang tidak banyak yang bisa mencapainya, jadi secara bertahap memudar sebagai legenda. Saya mendapatkan beberapa wawasan tentang niat pedang kemarin, dan saya tidak berpikir bahwa saya akan menyebabkan keributan seperti itu. Sekarang Lin Yun memikirkannya, dia berada dalam kondisi yang sangat dalam ketika dia melihat 2 bulan. Adik laki-laki. Suara Xin Yan terdengar. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat Xin Yan, Xin Jue, dan Luo Feng. Tidak butuh waktu lama bagi Tang Tong, Wang Zheng, dan Yan Ding untuk tiba juga.
Ketika mereka datang, Luo Feng tersenyum, ayo pergi. Rumah besar itu dipenuhi oleh banyak orang. Kekaisaran Qin besar juga dikenal sebagai 100 kabupaten. Banyak pasukan datang, selain 4 sekte bergengsi. Sebagai salah satu dari 4 sekte bergengsi, Lin Yun merasakan dengan jelas posisi menjulang tinggi paviliun pedang Ling Qiao. Kerumunan orang memandang mereka dengan hormat dan menyingkir. Lin Yun sudah tidak asing lagi dengan pemandangan ini karena dia sama seperti mereka 2 tahun yang lalu. Kembali ke Azure Sun County, dia dipenuhi dengan rasa hormat pada murid-murid paviliun pedang Ling Qiao dan Villa Bulan Iblis, dia tidak berani menyinggung perasaan mereka saat itu. Tapi hari ini, entah sudah berapa banyak murid luar dan dalam yang dia kalahkan. Akan ada sesi perdebatan di perjamuan. Kalian harus berhati-hati akan hal itu. Jangan memaksakan diri. Wajah sekte tidak sepenting nyawa kalian, kata Luo Feng. Orang-orang cenderung menahan diri dalam hal perdebatan, tetapi kecelakaan tidak dapat dihindari, belum lagi beberapa kultivator memiliki niat jahat. Terutama kamu. Jangan mempertaruhkan nyawamu seperti yang kamu lakukan di pertempuran aliansi serikat. Luo Feng berbalik untuk melihat Lin Yun. Xin Yan tersenyum, Tetua Luo, Anda tidak perlu khawatir tentang adik laki-laki kami. Kecuali itu adalah seseorang yang setingkat dengan kakak, tidak akan mudah bagi siapapun untuk membunuhnya. Luo Feng tersenyum ketika mendengar itu. Dia relatif yakin dengan kekuatan Lin Yun. Dia bahkan menantikan bagaimana Lin Yun akan tampil di perjamuan itu. Tapi dia masih harus memperingatkan dia karena dia adalah orang yang lebih tua yang menemani mereka. Perjamuan diadakan di pulau yang terletak di danau yang tidak terlalu jauh. Tang Tong tiba-tiba bertanya, Tetua, orang-orang mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi semalam. Saya mendengar bahwa semua tetua alam Istana Ungu khawatir tadi malam. Senyuman Luo Feng menghilang saat mendengar itu. Xin Jue juga berbicara, saya juga samar-samar merasakan niat pedang tadi malam. Seharusnya itu tidak palsu. Itu tidak palsu, kata Luo Feng dengan ekspresi serius. Luo Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pedang itu dilepaskan dari kediaman tamu. Itu bukan milik seorang penatua, namun orang ini sangat menakutkan. Niat pedangnya bahkan mengejutkan saya. Mari berharap dia bukan milik salah satu dari 3 sekte itu. Kata-katanya membuat wajah Tang Tong, dan semua orang berubah. Mereka terkejut karena mereka tidak pernah menyangka bahwa rumor itu akan menjadi nyata.